Shalom, selamat pagi buat kawan-kawan dimanapun Anda berada. Saya akan membawakan suatu kesaksian yang luar biasa. Dan saya akan memberikan kesaksian bahwa mujizat itu masih ada pada hari ini dan hari-hari selanjutnya. Jadi mujizat itu telah diturunkan untuk suamiku Hari dan anakku Raymond dan mantuku Yvonne. Saya akan menceritakan keadaan yang sebetul-betulnya dan biar ini menjadi berkat bagi semua mungkin yang sedang terpapar sakit COVID ataupun keluarganya yang kena. Jangan lupa bahwa kita lebih mendekatkan diri pada Tuhan dan lebih mempercayai kepada Allah yang hidup, karena hanya kepada Dialah Tuhan yang selalu berserta kita di dunia ini. Saya akan menceritakan pada tanggal 27 Juni suami saya kena COVID. Pada hari pertama, kedua mungkin masih dirasakan seperti orang kena flu. Tetapi setelah itu keadaan makin memburuk. Sehingga pada waktu dia kira-kira sakit 1 minggu, ini saya ada di Australia, suami saya ada di Indonesia. Anak saya juga ada di Indonesia. Jadi ini waktu suami saya sedang genting-gentingnya keadaan. Dia tidak bisa makan selama 1 minggu, tidak bisa makan. Dan ada satu anak muda yang membantu suami saya. Dia begitu baik, tulus jiwanya. Dan mungkin ini adalah bimbingan dari Tuhan untuk membimbing seseorang sebagai mata kedua saya. Karena suami saya tinggal sendirian di rumah di Indonesia. Sedangkan saya belum bisa pulang Indonesia karena keadaan yang seperti ini. Jadi saya di Australia tidak bisa terbang ke Indonesia dan suami saya juga tidak bisa terbang ke Australia. Nah, ceritanya waktu sudah tanggal 27 sampai 1 minggu kemudian itu keadaan menjadi genting sekali. Ada yang menyarankan dia masuk rumah sakit, ada yang tidak, termasuk yang saya tidak menyarankan untuk masuk rumah sakit. Tetapi ada beberapa orang yang memaksa dia masuk rumah sakit. Ya sudahlah, dia mengikuti untuk masuk rumah sakit. Dan waktu dia berangkat itu dengan keadaan kondisi yang sangat mengenaskan, karena selama 1 minggu tidak ada bisa makanan yang masuk dalam tubuhnya karena mual-mual dan selalu tumpah. Sehingga orang yang membantu di rumah kami itu bilang, mungkin kalau dihitung-hitung selama ini masuk makan cuma 3 atau 4 sendok saja. Kelebihannya dibuang semuanya. Tidak ada yang bisa masuk. Walaupun dia sudah berusaha makan tetapi tidak bisa. Sepertinya ada yang menolak di dalam perutnya. Dan pada waktu yang paling genting itu akhirnya ada teman yang namanya Ira Rajamin dari keluarga yang baik sekali. Ibunya adalah sahabat saya. Dia mengirim ambulans ke tempat rumah saya dan suami saya diangkut ke rumah sakit umum. Jadi bukan rumah sakit swasta tetapi rumah sakit umum yang menerima dia sesuai dengan prosedur dari ambulans yang membawa dia. Dan waktu dia berangkat ke rumah sakit itu dan dengan tidak bisa mengirim suara, hanya sirene yang dari ambulans yang direkam. Dan waktu itu hati saya sangat tidak enak sekali rasanya. Tetapi saya hanya bisa mendengar suara sirene itu. Dan setelah itu waktu dia kirim ke rumah sakit umum, tidak akan saya sebutkan nama rumah sakitnya. Dan di sana dia ditelantarkan. Ya mungkin karena terlalu banyaknya pasien sehingga dia tidak tertangani. Diinfus saja tidak, dipegang tidak, hanya dipindahkan dari ruang waiting room
ke tempat kamar pasien, tetapi bukan kamar pasien, bukan yang terus dibilang kayak private atau satu kamar 2-3 orang, tetapi di dalam ruang pasien sudah diterima dalam situ, isinya mungkin ratusan orang. Dan di sana dia sempat nervous ya, karena dia melihat di situ banyak orang meninggal di dekat-dekatnya dia. Jadi waktu ada orang masuk, sebentar lagi ada yang keluar meninggal. Masuk lagi, habis itu ada yang keluar meninggal. Nah, disitulah dia sangat terpukul karena dia bukan orang yang sehat waktu masuk itu. Dia tujuannya dapat pertolongan di infus karena waktu itu mual sekali perutnya, tidak ada makanan bisa masuk. Dan waktu jam 11-nya Australia, di Indonesia kira-kira jam 8 malam, jam 2-nya Australia, dan di Indonesia jam 11 malam waktu itu, dia bilang, saya tidak bisa tinggal di sini, keluarkan aku dari rumah sakit ini. Saya tidak tahan melihat orang meninggal itu sepertinya sangat menakutkan bagi dirinya. Dan dia sangat terpukul jiwanya melihat orang-orang yang keluar masuk, masuknya seger, pulangnya meninggal. Jadi bisa dibayangkan betapa tertekannya jiwanya saat itu. Dan di situ oksigen juga tidak ada. Jadi dia berjuang sendiri melawan malam itu dengan keadaan yang sangat mengkhawatirkan. Dan saya kontak semua pegawai saya yang ada di situ yang menolong, tidak boleh masuk juga, dan dia sudah pulang. Dan waktu itu dia minta pulang, tetapi tidak bisa pulang kalau tidak membawa surat dari RT RW, tidak bisa keluar. Sehingga saya usahakan untuk mendapatkan surat RT RW sehingga dia bisa keluar dari rumah sakit itu. Dan malam itu begitu gawatnya dia, dengan keadaan yang sudah menggigil karena ketakutan, kejiwaannya dia terganggu karena melihat orang-orang yang banyak meninggal dan juga banyak orang yang sakit seperti itu. Saya mengkhawatirkan sekali, tetapi saya hanya bisa berdoa, memohon kepada Tuhan Allahku, Allah yang hidup aku percaya, dan kepada Bunda Maria di sorga. Karena saya adalah iman Katolik. Saya seorang iman Katolik. Jadi saya mempunyai ini sebagai pegangan saya. Yaitu novena 3 kali Salam Maria. Malam itu juga, jadi mulai jam 2 malam, karena saya mendapatkan keadaan seperti itu, saya betul-betul sudah bukan main, pikiran saya tidak karu-karuan. Dan saya mengambil ini, saya berdoa berlapis-lapis. Seyogyanya kalau orang berdoa ini normalnya 1 hari 3 kali atau 1 hari 1 kali dengan 9 kali Salam Maria. Tetapi malam itu saya berdoa berlapis-lapis, yaitu saya doakan ini 9 kali dan 81 kali Salam Maria. Dan juga doa Bapa kami. Dan semua doa yang saya gunakan malam itu untuk membentengi suami saya. Untuk Tuhan mau menurunkan mujizatnya untuk suami saya. Dan Bunda Maria juga saya berdoa, Bunda Maria tolong suami saya. Tadi waktu berangkat, dia dengan keluhan tidak bisa makan karena mual dan sudah beberapa hari tidak bisa makan sama sekali. Tolong Bunda Maria, tolong. Dan sebagai seorang iman Katolik, kita harus berdoa dengan lilin. Dan malam itu saya menyalakan lilin yang baru saya beli, yang panjangnya kira-kira 10 cm atau 15 cm. Kebetulan saya beli karena yang lama sudah habis.
Jadi saya pasang malam itu dengan berdoa nih, semalam suntuk saya tidak tidur, hanya saya berdoa dan berdoa. Mohon mujizat diturunkan untuk suami saya yang sedang gawat. Dan mujizat itu sudah turun. Jadi waktu saya mendoakan suami saya agar dia bisa makan, dan itu luar biasa sekali, Bunda Maria sudah mendengarkan permohonan saya. Jadi sewaktu di dalam tengah malam sampai pagi hari, tidak ada yang memegang, tidak ada yang sempat menanyai ataupun berbicara dengan suami saya, karena memang pasien mungkin terlalu banyak. Tetapi di situ suami saya berjuang sendiri dengan didampingi para malaikat dan Bunda Maria ini yang mengabulkan permohonan saya. Jadi waktu malam itu dia berjuang sendiri, dia bisa bertahan semalam suntuk. Dan pada keesokan harinya dia didatangi dokter, dan hanya itu saja dicek saturasinya. Setelah itu dia dikasih makan pagi, breakfast, sama rumah sakit. Dan luar biasa, selama saya tahu dari kecil sampai dia menikah dengan saya berapa puluh tahun ini, dia tidak pernah minum yang namanya susu. Dan luar biasa, Bunda Maria telah betul-betul membela dia, menyelamatkan dia, melindungi suami saya. Jadi waktu dikasih makan pagi, ada susunya, dia habiskan 1 gelas. Luar biasa. Luar biasa. Itulah Bunda Maria sedang bekerja. Dan juga ada makanan yang dikasih untuk breakfast. Saat itu dia bisa makan 3 sendok makan. Ini adalah luar biasa. Ini pekerjaan dari Bunda Maria yang sedang melihat dan mendengarkan permohonan saya. Ini namanya betul-betul permohonan yang dikabulkan oleh Bunda Maria di sorga. Dan juga Sang Juru Selamat sedang bekerja untuk suami saya. Setelah itu, dan saya berdoa juga dengan ini salib. Waktu itu saya beli waktu saya pergi ke Holy Land, ke Tanah Suci. Saya beli ini, dan saya beli ini rosario yang sudah diberkati semuanya. Saya memakai ini setiap kali saya berdoa, saya memegang ini semua. Dan juga setelah saya berhasil memulangkan suami saya dengan surat RT RW dari Manyaketoajo, karena waktu itu saya dulu penduduk Manyaketoajo, dan teman-teman di Manyaketoajo masih mengenal saya. Mereka sangat baik. Itu semua tuntunan dari Yang Kuasa. Semuanya dilancarkan, semuanya dipermudah, sehingga pagi hari keluar semua suratnya, lalu siang dia bisa pulang ke rumah naik taksi. Bluebird pun saya telepon dari Australia. Jadi semalam telah berlalu dengan keadaan yang luar biasa, sudah tercover oleh Bunda Maria. Dan di dalam rumah kita sendiri, jam 9 malam itu saturasi sempat drop menjadi 88. Dan alatnya bisa berdenging gitu, sehingga dia panik sekali. Karena antara jam 8 atau jam 10 malam itu, karena jamnya Indonesia dan Australia beda 3 jam. Jadi waktu dia drop itu, di situ dia terlihat dari matanya bisa antara sadar dan tidak sadar. Dia melihat banyak sekali setan-setan berkeliaran di depan dia. Di depan dia, dan sepertinya dia seperti jalan. Jadi waktu setan-setan berkerumun itu, setan-setan itu menyenggol badannya dia. Dan dia tetap jalan terus. Mereka sepertinya, ya namanya setan mau apa ya, saya juga tidak tahu, tetapi tidak bagus itu ya.
setan-setan banyak sekali. Sehingga suami saya merasa ketakutan. Sehingga saturasi drop menjadi 88. Setelah itu, dan ini saya masih berdoa terus ya ceritanya ini. Saya berdoa terus tanpa putus-putusnya. Dan setelah itu, dia bilang, setelah setan-setan itu pergi yang berwajah yang sangat menakutkan, didatangi lagi setan-setan berwajah cantik dan bagus. Baik wanita maupun prianya berwajah cantik dan bagus mendekati dia. Dan mungkin karena saya berdoa dari Australia, jadi mereka tidak bisa mendekati atau membuat gerakan yang lebih membahayakan bagi suami saya yang sangat lemah saat itu. Dan dia bilang, dia cerita sama saya keesokan harinya, dia melihat saya datang. Jadi waktu ada setan-setan itu datang, mengganggu, terus diganti dengan wajah-wajah cantik dan bagus, wajahnya berupa manusia yang mengganggu dia. Saya datang ke situ, di dalam mimpinya, di dalam antara sadar tidak sadar, saya datang ke situ dengan membawa lilin yang besarnya sama dengan yang saya pakai untuk berdoa. Disitulah keajaibannya. Dan dia waktu itu memanggil nama saya. Dia merasa, dia ingin memegang tangan saya, tetapi tangan saya terlepas dari tangannya. Mungkin inilah namanya jika kita berdoa kepada Tuhan yang Maha Kuasa, kepada Allah, Tuhan Allah kita yang hidup, yang maha dahsyat dan kuasanya maha luar biasa, doa kita akan dibawa untuk orang yang kita doakan. Sehingga bisa dikatakan ini membentengi suami saya dari jauh. Jadi percayalah, doa itu tidak dibatasi oleh ruang dan waktu. Di sini beda jam 3 jam dengan Indonesia. Saya di Australia, suami saya di Indonesia. Jadi doa tidak ada batas ruang dan waktu. Percayalah. Dan juga dari rumah saya di Australia ini, saya terus berdoa juga untuk anak saya, Raymond, yang juga sakit waktu itu keadaannya sesak napasnya. Dan juga mantu saya juga terkena juga. Dan saya berdoa terus tidak ada berhentinya kepada Santa Bunda Allah untuk dikabulkanlah doa kami. Dan betul juga waktu anak saya kebetulan tanggal 5 Juli adalah ulang tahunnya dia, saya hanya minta satu sama Bunda Maria di surga. Bunda, tolonglah anak saya, berikanlah hadiah mujizat, karunia kesembuhan untuk anak saya Raymond. Yang aku minta hanya berikanlah hadiah kesembuhan untuk anakku Raymond. Dampingilah dia, belalah dia, dan selamatkanlah Raymond dari sesak napasnya. Itulah yang terjadi. Setelah itu Bunda Maria menurunkan hadiah keselamatan dan hadiah mujizat, yaitu karunia kesembuhan untuk anak saya Raymond. Sempat juga saya masukkan ke Facebook untuk mohon doa buat semua kawan-kawan untuk mendoakan anak saya Raymond. Dan juga untuk mantu saya Yvonne. Saya juga berdoa untuk mantu saya Yvonne. Di dalam kita berdoa kepada Tuhan yang Maha Kuasa, di dalam doa hati yang benar, kita tidak boleh memilah-milah. Jika kita berdoa, harus berdoa dengan cara yang benar. Jadi saya dari Australia mendoakan dengan betul-betul sungguh hati untuk kesembuhan suami saya, Raymond, anak saya, dan Yvonne, mantu saya.
Dan puji Tuhan, semuanya sudah terjamah oleh Bunda Maria, sudah diberikan mujizat yang berlaku untuk suamiku Hari, anakku Raymond, dan mantuku Yvonne. Semoga pernyataan saya ini sebagai kesaksian yang benar dan sebenar-benarnya. Karena saya sudah merasakan bahwa Bunda Maria dan Tuhan Yesus Kristusku cinta kepada kami dan menyelamatkan kami, membela kami untuk kami diselamatkan dari badai COVID ini. Yang jelas, badai COVID bukan turun dari sorga, tetapi yang jelas badai COVID adalah setan-setan yang ingin mengganggu kehidupan manusia dan ingin mencari korban terus. Dari itu, dekatkan diri kepada Tuhan, dekatkan diri kepada Bunda Maria yang seiman dengan saya, yaitu Katolik. Bagi yang Kristen, dekatkan diri pada Tuhan terus. Kita harus menang. Kita harus menang melawan badai COVID ini yang sedang melanda di Indonesia. Bentengilah kami terus dengan kepercayaan, dengan iman yang penuh kepada Tuhan Yesus Kristus, Sang Juru Selamat. Dan mujizat itu masih ada. Jadi bagi mereka yang keluarganya terkena ataupun yang sedang sakit, marilah didoakan. Jika Anda mempunyai novena 3 kali salam Maria, doakan 3 kali salam Maria, novena 3 kali salam Maria setiap saat. Jangan dibatasi 1 hari 2 kali atau 3 kali. Teruskan, jangan diberi batas. Terus minta terus. Pasti mujizat akan diturunkan. Mujizat karunia kesembuhan pasti akan diberikan kepada yang didoakan. Semoga dengan kesaksian saya ini akan memberi berkat dan memberi kekuatan bagi siapapun yang sakit. Berimanlah kepada Tuhan Yesus Kristus, Sang Juru Selamat. Dan Bunda Maria adalah manusia yang sempurna karena diberikan kekuasaan ilahi, pengetahuan ilahi untuk Bunda Maria dari anaknya yang tunggal, yaitu Yesus Kristus. Amin. Terima kasih semuanya, dan saya telah bersaksi dengan yang sebenar-benarnya bahwa mujizat itu masih ada. Percayalah itu. Haleluya, haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Dan doa novena 3 salam Maria itu membawa berkat, yaitu jika Anda berdoa dengan sungguh-sungguh, pasti akan mendapatkan mujizat karunia kesembuhan. Amin, amin, amin.